Oke, masih panjang. Nah, sekarang kelompok kedua, ahli ibadah. Ini juga banyak yang tertipu. Yang ulama saja banyak yang tertipu, apalagi yang ahli ibadah. Ahli ibadah itu katanya Ghazali sering tertipu. Pertama, melalaikan hal-hal wajib, sibuk dengan yang sunnah-sunnah. Banyak di antara kita yang ini. Rasanya kalau rajin tahajud itu lebih luar biasa dibandingkan yang hanya rajin sholat 5 waktu. Padahal itu harusnya ranking, urut. Ya 5 waktu dulu baru didukung oleh tahajud. Tapi kadang-kadang menu pendukung ini lebih utama daripada menu utamanya. Jadi kalian lebih suka kayak tadi ya, pertunjukan musik sama dakwah. Kalian lebih suka musiknya daripada dakwahnya. Nah, itu berarti apa? Yang sunnah didahulukan daripada yang wajib. Dalam ibadah kita sering begitu. Puasa Ramadan itu rasanya kayak ya sudah wajib, mau gimana lagi, semua ya harus puasa. Tapi kalau ada orang bilang dia lo puasa Senin Kemis, dia lo puasa Daud tidak berhenti-berhenti, itu rasanya kamu tertantang. Kapan ya saya bisa Senin Kemis? Kalau hanya cuma puasa Ramadan kamu kan tidak terlalu bangga. Saya lo puasa Ramadan, itu kan kelihatan biasa aja, orang Islam ya puasa Ramadan. Tapi sebenarnya banggakanlah itu, karena itu kewajiban. Tidak apa-apa. Jadi jangan sibuk dengan yang sunnah-sunnah, melupakan yang wajib-wajib. Itu yang pertama. Nanti setelah itu Imam Ghazali menjelaskan banyak tentang sholat, wudhu, dan macam-macam. Misalnya tentang sholat, Imam Ghazali menjelaskan banyak orang yang tertipu dalam sholat, termakan oleh was-wasnya setan. Takut salah sehingga malah kontraproduktif karena was-was. Jadi di situ contohnya misalnya kalau mungkin teman-teman pernah kalau pas sholat ada orang yang was-was terus. Takbir bisa dibolak-balik, bolak-balik. Bisa Allahu Akbar, batal lagi, terus Allahu Akbar, batal lagi, sampai imamnya mau rukuk baru sukses takbirnya. Karena khawatir kehilangan rakaatnya. Itu was-wasnya dari setan. Saya dulu punya teman juga yang kalau wudhu tidak selesai-selesai lama, khawatir tidak terbasuh. Itu juga jenisnya was-was. Makanya ada yang menasehatkan kalau mau sholat bacalah surat An-Nas biar tidak was-was. Jadi was-was kita untuk, katanya Imam Ghazali di situ, was-was kita untuk tidak takbiratul ihram itu membuat kita kehilangan bacaan Fatihahnya imam. Mendengarkan Fatihah lebih wajib sebenarnya. Tapi karena was-was kita kehilangan itu. Jadi karena takut, ini doaku sudah pas apa belum ya, ini Allah, was-was terus, tidak mantep. Itu membuat sholat kita akhirnya juga tidak mantap. Dari hati yang tidak mantap akan lahir kualitas sholat yang juga tidak mantap. Hilangkanlah rasa was-was itu. Kalau tidak, kita karena takut salah terus was-was, jadinya salah semua. Itu nasihatnya Imam Ghazali. Yang kedua, ahli ibadah ada yang rajin baca Quran, lidah mereka selalu dibasahi oleh bacaan Al-Quran, tapi tidak pernah merenungkannya, tidak pernah berusaha mengamalkannya. Ini juga jenis ketertipuan. Ini contohnya banyak. Yang selanjutnya puasa. Puasa juga banyak orang yang hanya dapat lapar dan haus. Bentar lagi kita puasa, tapi maksiat, kotoran batin, keharaman tidak kita perhatikan. Puasa itu bagi kita prinsipnya yang penting tidak makan dan tidak minum, sah, kan gitu dong.
Maksiat-maksiat batin tidak bersih. Kita puasa mulai sahur sampai maghrib, jangan-jangan hanya pegang HP. Pegang HP terus ngantuk, terus bangun pegang HP lagi, ngantuk lagi, bangun lagi pegang HP, maghrib. Itu kualitas puasa kita akhirnya. Tidak ada upaya-upaya yang lebih berkualitas. Tidak sekedar menahan lapar dan haus. Tenang saja, nanti tidak lama lagi akan sangat banyak ceramah tentang puasa. Ya, selamat mendengarkan. Oke, ya semoga antara yang ceramah dan jamaahnya tidak tertipu kayak tadi ya. Latihan biar tidak tertipu. Oke, ahli ibadah ada juga yang haji. Hajinya sudah bahkan mungkin bolak-balik ditambahi umroh, tapi tidak meninggalkan perbuatan zalim, tidak menyelesaikan utang, tidak mencari keridhaan orang tua, tidak mencari rezeki yang halal. Itu sama saja berarti tertipu. Sama kayak para koruptor misalnya. Wah, saya ini dosanya besar nih, korupsi. Umroh nanti di sana tobat misalnya. Oh, ayo, tidak ada nilainya. Meskipun sudah haji, sudah umroh, tapi masih zalim, masih punya tanggungan utang. Orang tuanya tidak meridhoi, rezekinya tidak halal. Itu tidak ada logika matematika bahwa kalau saya korupsi 10 tapi kemudian ditutup dengan amal baik 1, yang 1 ini kualitasnya dilipat gandakan jadi 70, jadi masih untung 60 misalnya. Tidak ada logika itu, karena sumbernya sudah haram, tidak halal, ya tidak bisa sudah ditandingkan dengan yang baik. Itu kayak kotoran yang dilemparkan ke air jernih. Kotorannya tidak jadi hilang, tapi airnya jadi najis. Oke, terus ini contoh lagi ahli ibadah yang tertipu. Ada orang yang melakukan ibadah, contohnya adzan. Ada orang ahli adzan dan dia merasa saya adzan ini ikhlas Pak lillahi ta'ala, karena Allah. Tapi begitu ada orang lain yang ganti adzan, kayaknya dia dan kayak gitu, kurang berkualitas. Dan itu ya itu cari ikhlas. Tapi ada orang lain azan kok tidak terima. Sama kayak imam. Biasa imam, saya imam itu ikhlas, siapa saja boleh selain saya jadi imam. Tapi begitu ada orang lain imam, wah komentarnya tidak berhenti-berhenti. Imam kok kayak gitu, imam, ya sudah. Nah, itu dia tertipu juga sebenarnya, menunjukkan dia berpamrih, tidak ikhlas. Jadi, yaitu contohnya, ada yang berebut jadi imam masjid supaya dijuluki hamba terbaik. Wah, ini imam ini. Oke, ada juga yang tertipu oleh tempat. Misalnya orang yang hidupnya di tanah suci Mekah atau Madinah, dan dia merasa, wah, saya ada di tanah haram, tanah suci, berarti hidupku juga suci. Nah, itu tertipu oleh tempat. Kayak takmir merasa, wah, aku hidupku di masjid terus sih, berarti ya besok langsung masuk surga karena hidup di masjid. Itu termasuk yang tertipu. Terus ada yang zuhud terhadap harta tapi masih senang mencari pangkat dan kedudukan. Ini juga termasuk tertipu. Saya Pak tidak tertipu oleh harta, tapi kamu tidak sadar kamu tertipu oleh status. Kamu ingin dianggap orang soleh, ingin dianggap orang tinggi. Ada yang kan ada ahli ibadah tertentu, ulama tertentu diberi harta tidak mau. Wah, janganlah, nanti merusak zuhud saya. Tapi dalam hatinya sebenarnya pengen. Terus kenapa kok dia menolak? Karena status tadi targetnya untuk dapat nama baik di masyarakat. Begitu orang ngerti, wah, ustadz itu zuhud sekali, dikasih honor, tidak mau loh itu. Terus tersebar kemana-mana dan dia bangga. Wah, ternyata aku ini hebat loh.
disangoni tidak mau. Itu ketertipuan juga. Jadi jangan salah. Kalau dalam agama kan ingin memperdengarkan atau mendengar amal baiknya itu kan namanya sum'ah. Jadi menyebut-nyebut aku atau ingin mendengar orang lain menyebutkan kebaikannya. Wah, ngaji ini sudah berapa ratus sesi, luar biasa. Terus seneng aku, sudah banyak yang suka ngaji ini. Itu berarti kehilangan ketertipuan. Jadi kita sedang tertipu, kehilangan kualitas, kehilangan nilai baiknya. Kita nganggapnya baik, tapi sebenarnya tidak. Ada juga ahli ibadah tertipu yang memaksakan diri memperbanyak amalan lahir tapi melupakan olah batinnya. Itu tadi di depan juga sudah ada. Sholawat sehari 1000 kali, puasa Daud, puasa Senin Kemis, itu amalan lahir. Boleh, bagus, tapi jangan lupa amalan batinnya.